Baik bosku, sekarang kita sudah berada tepat di dinding Batu Jomba itu bosku, dan di sini kita lihat terdapat retakan lubang yang sangat besar bosku ya. Nah seperti ini bosku, yang kita lihat dari atas. Untuk Batu Jombanya berada di bawah sana ya. Baik bosku, yang pertama kita coba dulu jawab dari komentar teman kita itu. Sebagian yang ada di kolom komentar berkomentar seperti ini: kenapa dindingnya itu enggak dikorek supaya jalannya lebih lebar dan datar bosku? Itu seperti itu kira-kira komentarnya bosku ya. Nah itu dia, itu persisnya berada di belakang gunung itu bosku, atau dinding yang tinggi itu posisinya di sana bosku ya. Oke bosku, sekarang kita sudah berada di bawah ini, dimana tanam tiang pancang dari pohon kelapa bosku ya, dimana seharusnya di sini harus dibuatkan dinding penahan seperti dia. Tetap akan amblas lagi bosku, karena selama air ini masih ada, kemungkinan besar untuk longsor itu masih tetap ada. Ini pemasangan pipa ke dalam tanah bosku ya. Dan kita himbau lagi atau kita ingatkan lagi para pengendara yang ingin melintas dari sini untuk roda 6 ke atas, diharapkan tetap bersabar bosku sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari pihak terkait atau yang berwenang di Batu Jomba ini bosku ya. Halo, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bosku dengan channel kita Hotang Batu Jomba bosku ya. Hari ini tanggal 27 Oktober 2024, tepatnya hari Minggu bosku. Kita berada di Batu Jomba. Kembali kita berada di sini bosku ya. Seperti yang terlihat, keadaan Batu Jomba masih tetap sama dengan hari-hari kemarin bosku, dimana hari ini jalanannya tetap sepi dari kendaraan yang melintas dari tanjakan atau dari jalan Batu Jomba ini bosku ya. Dan di sana pengerjaan pengeboran untuk mencari sampel tanah masih terus dilakukan untuk mengetahui kualitas tanah di Batu Jomba ini bosku ya. Dan hari ini kita akan coba untuk membahas atau membalas semua atau sebagian dari komentar, saran ataupun kritikan daripada teman-teman semua yang telah menuliskan saran dan kritikannya di kolom komentar bosku ya. Itu panjangnya sekitar 4 meter. Satu,
Ini pemasangan pipa ke dalam tanah bosku ya. Baik bosku, yang pertama kita coba dulu jawab dari komentar teman kita itu, sebagian yang ada di kolom komentar. Beliau bertanya seperti ini atau memberi saran seperti ini. Seharusnya di sisi sebelah jalan ini yang terdapat atau yang rawan longsor, dan itu yang ditanam tiang pancang dari pohon kelapa bosku ya. Dimana seharusnya di sini harus dibuatkan dinding penahan seperti beronjong atau dicor bosku ya, agar tanahnya tidak longsor lagi atau tidak bergeser ke arah jurang ini bosku. Oke bosku, sekarang kita sudah berada di bawah ini, dimana ini terdapat mata air yang cukup besar bosku, dan itu mengalir dari bawah jalan Batu Jomba. Kenapa kita ke sini? Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya air ini tetap masih mengalir dari jalan Batu Jomba ini, dan meskipun di sini dibuatkan bosku untuk beronjong atau tiang pancang atau ini pun dicor, menurut saya atau menurut sebagian dari yang mengetahui setelah kita bertanya-tanya, dia tetap akan amblas lagi bosku, karena selama air ini masih ada, kemungkinan besar untuk longsor itu masih tetap ada. Nah, kalau misalnya sebelum dibuatkan beronjong atau penahannya di dindingnya jalan ini, ada baiknya ini harus diselesaikan dulu bosku, masalah untuk mata air ini, agar airnya itu tidak mengalir lagi, supaya ini bisa dibuatkan beronjong atau jerjak atau dinding penahan ataupun paku bumi bosku ya. Karena percuma juga kalau misalnya air ini tetap mengalir dan dipasang atau dicor beton dari atasnya itu bosku ya. Karena kita tahu juga bahwa musuh utama dari jalannya ini atau amblasnya jalan ini adalah air bosku. Oke, seperti ini dia bosku ya. Oke, ada juga yang berkomentar begini bosku. Kenapa kayu yang ada di sebelah atau yang ada di jurang itu, kenapa tidak dibuatkan tiang pancang di sekitaran Batu Jomba ini bosku? Nah, yang saya tahu bosku, itu adalah bekas muatan dari truk lojing yang terbalik di jalanan ini, dan itu punya dari kendaraan yang melintas atau punya orang lain bosku ya. Dan sama seperti tadi, kalau misalnya ini dibuat atau sekarang dilakukan untuk membuat pancang di sini seperti yang kita bilang itu bakalan tetap amblas lagi bosku ya, karena tidak akan mungkin bisa membuat bangunan di atas air
kecuali itu sudah diperiksa secara betul-betul bosku ya, dan itu butuh penelitian khusus. Bukan tidak mungkin, karena yang kita tahu sudah ada itu bangunan di atas air seperti jalan tol atau lain sebagainya bosku ya. Namun untuk di tanjakan Batu Jomba ini kita tetap berharap mudah-mudahan pembangunannya benar-benar maksimal bosku ya. Dan tepat di depan kita, di mana di sana telah dilakukan pengerjaan pengeboran bosku, di persis di samping jalan Batu Jomba ini. Dan seperti informasi yang mereka sebutkan, itu adalah untuk mencari sampel atau kualitas tanah di Batu Jomba ini. Kemungkinan besar bosku untuk pengerjaannya mungkin masih berlanjut, tapi pernah kita komunikasi dan mereka menjawab kami hanya sebatas melakukan pekerjaan saja. Jadi untuk hasilnya, untuk itu kita tidak bisa simpulkan bosku ya. Yang penting mereka mencari atau melakukan pekerjaan, dan mudah-mudahan itu lebih baik lagi untuk Batu Jomba ini bosku ya. Dan untuk saat ini kita melihat yang di jalanan ini sepertinya aspalnya itu sudah mulai terkelupas bosku ya. Ini hanya dilakukan penyiraman oleh atau dengan cara disiram dengan aspal curah bosku ya. Jadi kualitasnya seperti ini bosku. Dan kita lihat jalanannya yang bekas disiram aspal kemarin sudah terkelupas bosku ya. Dan kita juga sudah mengetahui bosku bahwa yang bisa melintas dari jalan Batu Jomba ini hanya untuk kendaraan roda 4 dan mobil pickup itu dengan tonase harus di bawah 2 ton. Itu berikut mobilnya bosku. Jadi untuk saat ini untuk kendaraan roda 6 masih tetap belum diperbolehkan bosku ya. Karena apa? Untuk saat ini masih dalam tahap uji coba ketahanan jalan ini bosku ya. Di samping mereka tetap melakukan perbaikan, mencari sampel agar jalanan ini bisa dibuka untuk umum. Itu harapan kita utama bosku ya. Dan kita beritahukan juga di mana lebar dari jalan ini cuman sekitar 2,5 sampai 3 meter bosku ya. Dan untuk berpapasan di jalan ini tetap tidak bisa, dan harus ada yang mengalah agar bisa jalanannya lancar bosku di jalan ini ya. Kita lihat juga di mana pintu masuk dari mobil yang mau masuk ke sini itu ukurannya pas-pasan bosku ya. Oke bosku, sekarang kita lanjut lagi tentang dinding atau tebing yang ada di samping kiri kita ini, tepatnya di samping kiri arah menuju Sipirok bosku ya. Ini terlihat dindingnya itu sangat tinggi dan mungkin itu bisa berpotensi longsor dan menutup akses jalan Batu Jomba bosku ya. Dan pernah ada yang berkomentar seperti ini, kenapa dindingnya itu enggak dikorek supaya jalannya lebih lebar dan datar bosku. Itu seperti itu kira-kira komentarnya bosku ya. Baik, kalau kita lihat sebenarnya itu adalah solusi terbaik bosku ya. Namun ada sesuatu yang ingin saya beritahukan, di mana jalan itu tidak atau dinding batu itu tidak bisa dikerok atau didatarkan kembali bosku ya.
Oke bosku, kita sudah berada di bawah bosku ya, atau kita kembali lagi ke area bawah. Seperti yang kita bilang tadi tentang bukit sana atau dinding yang tinggi itu bosku, kenapa tidak bisa didatarkan atau tidak bisa dikerok agar jalanannya semakin lebar bosku ya. Nah, baik bosku, di sini mau saya beritahukan atau perlihatkan bahwa di belakang dari dindingnya itu atau tanahnya itu ada tiang tower PLN bosku ya. Nah, itu dia. Itu persisnya berada di belakang gunung itu bosku, atau dinding yang tinggi itu posisinya di sana bosku ya. Di sini. Nah, jadi kalau misalnya itu dikerok lagi atau dibuka jalan di belakang dari bukit ini bosku, resikonya fatal. Bisa mengakibatkan tiang tower yang ada di sana longsor bosku ya. Dan itu sutet bosku, PLN tegangan tinggi. Kalau dari sini diperkirakan jaraknya dari bahu jalan Batu Jomba sekitar 100 sampai 200 meter. Itu pun kurasa tak sampai bosku untuk 200 meter ya. Jadi kalau misalnya itu dikerok, jelaslah bosku ya, jalanannya itu akan towernya itu akan roboh. Tentu itu sudah dipertimbangkan kenapa itu tidak dikerjakan bosku ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa menjawab dari pertanyaan saudaraku yang bertanya atau yang mengisi di kolom komentar, kenapa itu tidak dilebarkan atau dikikis bosku ya. Kira-kira seperti itulah bosku untuk jawaban saya untuk saudaraku yang telah berkomentar di video kita. Dan ini juga kayunya bosku ya. Sudah saya bilang tadi atau sudah saya jelaskan kenapa itu tidak dibuat saja pancang. Nah, seperti yang saya bilang, itu punya atau muatan dari truk lodging yang terbalik di Batu Jomba ini bosku ya. Di bawah sana aliran air bosku ya, ada sungai yang lumayan besar bosku. Dan seperti yang kita lihat itu adalah kubangan air yang berasal dari atas sini bosku ya. Oke, sekarang kita sudah berada di atas lagi bosku ya, dimana dari sini kita bisa melihat jelas untuk lokasi dari Batu Jomba ini bosku ya. Mulai dari dinding yang tinggi ini, kemudian bahu jalan Batu Jomba. Di sana juga ada tiang pancangnya yang terbuat dari kelapa.
Kalau itu saya tidak tahu kenapa itu dibuat pohon kelapa bosku ya. Namun dari bentuknya itu tetap saja untuk menjaga agar jalanan itu tidak longsor. Nah, di bawahnya situlah bosku mata air yang kita perlihatkan tadi ya. Kita beralih ke bawah. Nah, untuk luas dari Batu Jomba itu sekarang yang longsor itu sudah sangat luas bosku ya. Dan di bawah sana ada aliran sungai yang lumayan besar bosku. Dari sini kita lihat semua. Untuk kendaraan yang melintas pun dari atas sini, ini mulai dari sini sampai ke situ. Kalau misalnya dia dari arah Tarutung, otomatis dia menanjak bosku ya. Dan ada juga untuk kendaraan yang gagal nanjak bosku. Kalau misalnya muatannya itu seperti kemarin lebih dari 2 ton atau lolos dari pemeriksaan polisi, dia masuk dan akhirnya gagal nanjak di tanjakan ini bosku ya. Kalau kita lihat dari arah Sipirok kalau menuju Tarutung, dia baik-baik saja atau cuman menurun bosku ya. Dan kita himbau lagi atau kita ingatkan lagi para pengendara yang ingin melintas dari sini untuk roda 6 ke atas, diharapkan tetap bersabar bosku sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari pihak terkait atau yang berwenang di Batu Jomba ini bosku ya. Oke bosku, di sini adalah pos polisi yang dirobohkan kemarin dan sekarang telah dibangun kembali bosku. Tapi untuk saat ini belum selesai bosku ya. Pengerjaannya untuk hari ini atau saat ini sedang dihentikan. Di sini juga kita lihat terdapat 3 unit pipa. Ini pipa besi bosku ya. Nah, itu pipa besi bosku ya. Terdapat sekitar 3 unit. Dan panjangnya kira-kira 4 meter. Dan untuk di bagian ujungnya terdapat plat bosku ya. Ada platnya bosku seperti cantolan di bagian sisi atau bagian ujung salah satu dari pipa ini bosku ya. Kita lihat dari arah bawah atau arah Tarutung, truk pickup telah naik di Batu Jomba dan terlihat di sini bosku sedikit menanjak ya. Dan memasuki portal yang dibuat dari bucket eskavator. Dan untuk drainasenya telah dibuat atau di semen bosku. Seperti ini dia cara penyemenannya seperti kita lihat. Dan terlihat ada air yang mengalir dari atas sana bosku ya.
Namun di bagian bawah ini sepertinya baru dikerjakan bosku, baru dibuat atau baru disemen. Namun airnya yuk, agar tidak bisa atau tidak melewati yang baru disemen, dibuatlah pembagian air seperti ini bosku ya. Di sana ada selang air dan dibuat seperti ini. Keren. Baik bosku, kita coba dulu untuk naik ke atas sana bosku ya. Kita sudah berada di atas dari Batu Jomba ini bosku, dan kita akan coba masuk ke atas bukit itu bosku ya. Oke bosku, sekarang kita sudah itu terlihat ada lubang bosku ya, dan kita sudah berada di atas bukit ini bosku ya. Nah seperti ini bosku yang kita lihat dari atas. Untuk Batu Jombanya berada di bawah sana ya. Longsornya kemarin dimulai dari sini ya. Dan itu adalah jalan Batu Jomba. Kita melihat dari arah atas ini bosku. Seperti ini keadaannya. Itu ada mobil yang melintas ya bosku. Ambil. Oke. Terlihat sepeda motor atau mobil sedang melintas di Batu Jomba ini ya. Ini mobil Avanza ya. Oke bosku, di sini kita menemukan ada mata air bosku ya, dan dia mengalir ke bawah tanah sehingga kita bisa simpulkan bahwa air yang ada di Batu Jomba di jalan sana di bawah itu berasal dari sini bosku ya. Oke bosku, untuk towernya berada di sana bosku ya, sangat dekat dengan Batu Jomba, dan Batu Jombanya di belakang sini bosku. Nah itu dia untuk Batu Jombanya bosku ya, di bawah sana. Baik bosku, sekarang kita sudah berada tepat di dinding Batu Jomba itu bosku, dan di sini kita lihat terdapat retakan lubang yang sangat besar bosku ya. Jadi dia, dan untuk Batu Jombanya berada di bawah sana. Ini dia bosku. Baik bosku, terima kasih telah menonton.
Dan hari ini kita sudah berikan informasi terkait Batu Jomba menurut dari pertanyaan dari para Pak Bos, sahabat, dan teman-teman semua yang telah mengisi kolom komentar tentang Batu Jomba ini bosku ya. Seperti yang kita perlihatkan tadi, tentang bukit yang ada di sini sudah kita lihat berserta dengan letak dari towernya bosku ya. Dan di sini hari ini kita ucapkan terima kasih buat semua para pemirsa kita, para penonton. Mudah-mudahan dengan video ini memberikan jawaban buat para teman-teman semua terkait dengan pertanyaannya bosku ya. Hari ini kita berada di Batu Jomba tanggal 27 Oktober 2024 dengan kondisi Batu Jomba yang seperti yang terlihat untuk hari ini bosku ya. Baiklah bosku, kita ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat menonton bosku ya. Salam dari Hotang Batu Jomba.